Sugeng rawuh Budiani, selamat pagi dan selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, bersama saya Bu Nunung. Ini profil sekolah kita tercinta SD Negeri Kaliwiru. Ya, baiklah anak-anak, kita awali segala sesuatu dengan berdoa. Coba doanya dipimpin oleh Asa. Nanti teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu absen dulu ya. Kehadiran kalian Ibu absen dulu. Delima Puki. Ya. Altea. Jadi, Bu. Terima kasih. Saha. Nah, anak-anak, kita mau nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Ibu punya video motivasi, yaitu meraih sukses. Side hold, Jeremy. All right, let's go, bro. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. You're in the end zone. Kita akan meraih sukses. Anak-anak harus yakin pasti bisa dengan jalan apa? Berdoa, belajar, berlatih, disiplin, memotivasi diri sendiri. Juga ada dukungan dari keluarga, saudara, dan juga teman. Yuk anak-anak, supaya kita semangat, kita mau tepuk semangat ya. Materi minggu lalu kita belajar keragaman budaya Indonesia, alat musik dan permainan tradisional. Nah, salah satu keragaman memperkaya budaya Indonesia adalah makanan tradisional. Anak-anak kita hari ini akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Kita masuk ke pembelajaran pertama, bacakan tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pokok setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Ya, apa yang akan dinilai hari ini? 1. Sikap anak-anak. Ada diskusi, nanti ada diskusi yang dinilai mendengarkan. Kemudian komunikasi nonverbal dan partisipasi kalian dalam berdiskusi. Kemudian menemukan gagasan pokok dan gagasan utama dari setiap paragraf. Coba perhatikan, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Menyimak adalah Mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. pinter. Gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang fungsinya memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Nah, nanti ada kita cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Bu Guru lanjutkan. Ini contoh ya anak-anak ya, contoh. Gagasan pokoknya apa ya? Kan tadi ini di depan. Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Bisa dengan kalimat kata-katanya sendiri ya. Kemudian gagasan pendukung dicari di sini. Simak video berikut ini. Di sini ada bacaan yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Paragraf yang ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Setelah kalian menyimak dan membaca teks dalam PowerPoint tadi, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Seperti yang Bu Guru contoh tadi anak-anak ya. Nah, ini ada kelompoknya. Nanti ada kelompok banteng dan kelompok singa ya. Sebentar lagi
lagi Kota Jakarta akan Oh, pinter. Nah, ini masuk dalam gagasan pokok, gagasan pendukungnya ada di kalimat selanjutnya. Mak Salmah menerima banyak pesanan. Banyak pesanan pembuatan dodol festival Betawi. Kami kelompok banteng semua nyanyi ya. Mempunyai pinter hebat. Dibacakan hasil diskusi kalian. Mak Salmah bekerja keras. Bener, gagasan pendukungnya. Beri aplaus untuk temanmu, beri tepuk tangan, bisa ya. Anak-anak Bu Guru senang, anak-anak penuh semangat, bekerja sama dengan baik, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, disiplin dan mandiri. Ibu berikan pin untuk dua kelompok ya, kelompok banteng sama kelompok singa. Ini Ibu berikan pin, ini untuk kalian. Anak-anak, ini ada proses pembuatan dodol Betawi ya. Nanti bisa kalian lihat. Dicatat ya. Dicatat anak-anak, ketan 5 liter. Nah, ada kelapa 3 buah, diambil air santannya. Aduk ya. Nah, karena ini membuatnya sedikit, diaduk 30 menit, sudah jadi dodol. Proses pembuatan dodol. Tadi anak-anak sudah mencatat ya, bahannya apa saja? 5 liter digiling halus. Benar ya. Cara membuatnya? Ketan 5 liter digiling, ditambah gula pasir setengah kilo, kemudian direbus. Ya, kemudian Masukkan rebusan ketan, diaduk sampai mengental. kita punya makanan tradisional bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan makanan tradisional. Nah, diantaranya nasi timbel dari Jawa Barat. Ada lontong sayur, nasi kerawu. Nah, kita harus menghargai makanan yang ada di daerah. Cara menghargai dan melestarikan makanan khas daerah. Makan makanan khas daerah lain. Tugas kalian menulis nama makanan dan daerah asalnya. Kemudian cara menghargai makanan tradisional. Mie Aceh dari Aceh. Iya. Dari Jawa Tengah ya. Beri tepuk tangan anak-anak. Ibu guru senang kalian penuh semangat, bekerja sama dengan baik, tepat waktu, disiplin, mandiri. Ini Ibu berikan pin ya buat semua kelompok. Materi tentang bunyi. Bunyi itu dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Cara terjadinya bunyi itu ada 3 anak-anak. 1 terdapat sumber bunyi, 2 terdapat medium, dan 3 terdapat reseptor bunyi. Ya, anak-anak silahkan disimak video berikut. Pertama-tama, A. Si bunyi itu adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi. Pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat ditegaskan. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Lembar kerja peserta didik yang keempat, ada pertanyaan, bisa kalian diskusikan bersama apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua. Ibu beri waktu, kalian diskusikan bersama-sama. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Kalian sudah berdiskusi dengan baik, coba tolong dibacakan ini. Iya, Bu. Satu. Terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca. Betul. Ya, beri tepuk tangan buat Asa. Kemudian coba yang kedua, delima dibaca. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Bunyi akan diserap oleh gabus. Benar anak-anak? Jawabannya? Benar. Benar. Altea. Pertanyaan.
Tulislah kesimpulanmu. Jawaban Ya, bunyi dapat dipantulkan dan diserap. ya. Betul anak-anak jawabannya? Kesimpulannya bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Ya, terima kasih anak-anak. Saya berikan penghargaan buat kalian semua. Soal evaluasi ini untuk dikerjakan ya anak-anak ya. Bu Guru beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Yuk kita bahas bersama-sama. Nomor 1 ya kita bahas ya. Berikut yang bukan termasuk cara menentukan gagasan pada teks lisan. Yang bukan, jawabannya adalah Agar kita bisa menentukan gagasan utama dari teks lisan, kita harus jawabannya adalah B. Pinter, mendengarkan. Altea. Makanan khas dari Provinsi Riau yang berbahan dasar udang adalah Ya, jawabnya C. Gulai belacan, pinter. Ya, ini makanan khas dari Sumatera Utara, kita jawab bersama-sama. Ini namanya tadi anak-anak? B. Bika Ambon. Pinter. Ya, jika terjadi jika jarak berbunyi dan dinding kantung, pinter. Nah, ini senang sekali. Evaluasi ini diberikan untuk mengukur kemampuanmu sejauh mana anak-anak memahami materi hari ini. Ternyata semuanya bagus. Beri aplaus untuk kita semuanya. Kesimpulan dari ini ya, kita belajar apa saja? Altea, juga kita belajar apa hari ini? gagasan utama dan gagasan pendukung. Pokok dan gagasan pendukung. Selain itu kita belajar apa Sarah? Makanan Tradisional. Cara menghargai dan melestarikan makanan khas daerah. Pinter anak-anak. Kemudian kita belajar tentang bunyi ada yang dapat memantul dan menyerap. Terima kasih anak-anak. Materi hari berikutnya kalian akan belajar tentang percobaan tinggi rendahnya bunyi. Itu untuk materi besok pagi ya. Untuk pengayaan, apabila memiliki waktu, kalian dapat mengadakan acara hari makanan tradisional. Baik anak-anak, untuk menambah pengayaan kalian, Bu Nunung akan perkenalkan makanan tradisional khas Semarang. Ada tahu gimbal, ada babat gongso, ada lumpia, ada bandeng presto, gulai kambing, mangut kepala manyung, dan wedang tahu. Nah, untuk remedial, siswa yang belum memahami sifat bunyi merambat dan memantul akan mendapatkan penguatan dari guru. Kita nyanyi lagu himne guru ya, semuanya bisa? Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru. Baiklah, sebelum pulang kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Doa Ya, selesai. terima kasih anak-anak. Kalian sudah belajar hari ini. Semua merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Ya, terima kasih Bu Guru mengucapkan terima kasih pada kalian semua. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Silahkan tinggalkan ruang gimit ini untuk melakukan aktivitas selanjutnya.